Aksi nyata modul 1.3A10 visi guru penggerak. Saya Muhammad Khairuddin, JKP Angkatan keempat Kabupaten Blitar. Oleh fasilitator Ibu Imyatul Muayyana dan didampingi oleh pengajar praktek Ibu Ciptaningsih. Adapun judul yang saya ambil dalam aksi nyata ini adalah berani berpendapat itu hebat. Dalam inquiry apresiatif, di sini menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang. Selain itu, inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif juga menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Dalam hal ini, saya menggunakan pendekatan model Bagja, di mana di sekolah pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Model Bagja merupakan rangkaian dari huruf B, yaitu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Untuk prakarsa perubahan yang diambil adalah bagaimana cara meningkatkan keberanian bertanya anak di dalam kelas, di mana di sini awalnya saya menjumpai anak didik saya ini kurang berani dalam bertanya atau masih malu-malu dalam bertanya. Dari model Bagja tadi, yang pertama adalah buat pertanyaan, define. Di sini saya berangkat dari pertanyaan mengapa anak tidak berani bertanya, mengapa anak tidak berani dalam menyampaikan pendapat. Kemudian dalam benak saya, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menumbuhkan sikap berani berpendapat. Nah, di sini strategi yang saya gunakan adalah memberikan anak motivasi tentang manfaat dari berani berpendapat. Kemudian mengajak anak-anak dan juga rekan guru sejawat berdiskusi. Kemudian mencari informasi melalui media sosial, mencoba dengan metode yang sudah diketahui, membiasakan semua anak mempunyai kesempatan berpendapat. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah mencari tahu siapakah orang yang sudah berhasil menumbuhkan sikap berani anak berpendapat. Kemudian bagaimana cara dia menumbuhkan keberanian berpendapat.
dalam bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menumbuhkan sikap berani tersebut. Kemudian yang keempat, situasi yang seperti apakah yang dapat mendukung tumbuhnya sikap berani ini dalam suatu kegiatan. Yang kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam mendukung sikap berani pada anak tersebut. Di sini strategi yang diambil adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam menumbuhkan sikap berani pada anak. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk menumbuhkan sikap berani anak. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam menumbuhkan sikap berani anak. Mengumpulkan fakta dari beberapa orang yang berhasil menumbuhkan keberanian berpendapat. Kemudian menggali pengalaman keberanian dari anak-anak yang berani berpendapat. Dan ceritakan kepada anak-anak perubahan yang baik yang terjadi pada anak-anak yang sudah berani berpendapat. Selanjutnya yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan saya adalah, bisakah anak-anak saya semuanya berani berpendapat dalam situasi apapun? Apa yang saya rasakan ketika melihat sikap berani sudah tumbuh pada anak murid saya? Apa saja hal baru yang bisa saya lakukan setelah sikap berani ini tumbuh? Dan apa hal-hal yang dapat mendukung agar sikap berani terus tumbuh dan menjadi karakter peserta didik? Di sini strateginya adalah membuat skema atau model belajar yang mampu menumbuhkan kemampuan berpendapat. Menjadikan kelas adalah milik bersama, bukan milik guru atau beberapa anak saja. Kemudian meyakinkan kepada anak bahwa berani itu seru, dan membuat rancangan sikap dan suasana diri, mencoba mengatur dan mengkondisikan lingkungan kelas. Mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara kontinu, menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan dan komunikasi yang multi-arah. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menjabarkan rencana. Berangkat dari sebuah pertanyaan, berapa lama target untuk mencapai sikap berani tersebut? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai tumbuhnya sikap berani tersebut? Kemudian, bagaimana mengukur kemampuan dan progres langkah-langkah tersebut? Dan bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mencapai tumbuhnya sikap berani peserta didik? Dan yang terakhir, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Strategi yang saya gunakan adalah berani bertanya, memotivasi kepada siswa yang berani berpendapat. Bertanya kepada siswa tentang ketakutan siswa dalam berpendapat. Membuat suasana belajar yang menyenangkan. Mendesain model pembelajaran yang memberikan semua orang untuk berpendapat. Selalu memberikan motivasi kepada siswa dalam kegiatan belajar untuk selalu berani berpendapat. Membuat capaian yang realistis untuk setiap kali pertemuan. Membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Mencoba kolaborasi dengan guru dan teman sejawat. Merencanakan pembelajaran yang mendorong tumbuh sikap berani tersebut. Melakukan aktivitas diskusi dan tanya jawab. Selalu memberikan penghargaan kepada anak setiap mereka berani berpendapat, mulai dari hal kecil seperti acungan jempol dan sebagainya.
Berapa lama target untuk mencapai sikap berani tersebut? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk mencapai tumbuhnya sikap berani tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama mencapai tumbuhnya sikap berani peserta didik? Dan apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Maka strategi yang saya terapkan yaitu mengajak rekan guru sejawat. Dilakukannya pada setiap pertemuan di kelas, sering melakukan komunikasi dengan siswa yang biasa di luar kelas untuk menumbuhkan sikap simpati dan empati. Meminta kepada siswa lain untuk saling support agar sama-sama berkembang. Menyiapkan wadah atau tempat menyampaikan pendapat secara bebas di sekolah. Kemudian bekerja sama dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama. Membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati. Kepala sekolah mengarahkan guru untuk memberi perhatian yang sama kepada siswa. Mengadakan lomba poster dengan tema berani berpendapat untuk semua siswa. Meminta teman sejawat menjadi observer. Kepala sekolah dan guru-guru di sekolah sama-sama mencari solusi terbaik dalam suatu